Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi secara pra-peradilan lantaran tidak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan. Sementara itu KPK sudah mengklarifikasi jaksa dan hasilnya disebut hakim tidak memberikan perintah tegas. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut KPK melakukan pembangkangan hukum karena tidak memanggil Bobi Nasution sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Medan. Menurut Boyamin, KPK telah melakukan kesalahan karena tidak menindaklanjuti perintah hakim. Menurutnya ada informasi terkait hilangnya uang 2,8 miliar rupiah terkait dengan perkara dalam dakwaan Kepala Dinas Nonaktif PUPR Sumut, Topan Ginting, yang dinilai bisa dijawab oleh Bobi. Gugatan ini dilayangkan MAKI ke Pengadilan Negeri Jakarta. KPK juga dipermasalahkan karena tidak kunjung menjemput paksa Murianto dalam kasus ini. KPK menjawab polemik tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam dugaan rasuah pengadaan jalan. Padahal Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus ini sudah memerintahkan Bobi diperiksa. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur menyebut pihaknya sudah memanggil Jaksa Penuntut Umum JPU untuk mendalami kabar perintah Hakim memanggil Bobi. Hasil klarifikasi disebut Hakim tidak memberikan perintah tegas. Menanyakan ini yang lainnya pernah menyatakan atau menanyakan ini yang lainnya tolong dihadirkan. Nah, sempat dihadirkan, ditanya lagi sama JPU, Pak, yang ini mau minta dihadirkan enggak? Nah, itu tidak dijawab seperti itu yang informasi dari Pak JPU yang dari sana. Coba tolong dicek juga rekan-rekan ke teman-teman media yang meliput di sana. Seperti apa sih sepanjang persidangan tersebut? Lantas mengapa masyarakat anti korupsi atau MAKI melayangkan gugatan pra-peradilan atas tak kunjung diperiksanya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam dugaan korupsi jalan di Sumatera Utara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boy. Malam dari Kecamatan Benua 5, perbatasan Kalsel, saya hadir. Eva, masih. Baik, Mas Boy, kenapa MAKI sampai merasa perlu menggugat KPK yang tidak kunjung memanggil Bobi lewat jalur pra-peradilan? Memenuhi janji saya dulu bahwa waktu habis OTT KPK Topan Ginting itu, kan saya juga deklar bahwa saya minta KPK manggil Bobi Nasution Gubernur Sumatera Utara karena dia apapun atasan langsung dari Topan Ginting. Dan saya juga menyatakan kalau tidak dipanggil maka akan saya gugat pra-peradilan. Itu kan sudah 3 bulan yang lalu. Maka ketika ini ada penambah konten, penambah semangat, yaitu hakim memerintahkan KPK memanggil gubernur. Istilahnya gitu, dalam persidangan itu tidak menyebut nama. Jadi panggil pejabat sekda dan sekalian gubernur. Kita buka semuanya, gitu Pak Hakim dalam persidangan itu. Dan juga tidak ada JPU mengklarifikasi dalam persidangan bahwa terus memastikan manggil enggak, gitu enggak ada. Karena saya berdasarkan kesaksian Pak Sahat Simatupang, wartawan Tempo yang sehari-hari meliput di sana, gitu, dan ada rekamannya. Jadi sebenarnya ini semakin jengkel saya, KPK kemudian seperti ketakutan memanggil Gubernur Sumatera Utara, padahal sudah bahkan diminta hakim dan sudah saya minta lama itu. Jadi rangkaian itu padahal sangat penting karena Bobi juga ketahuan bersama Topan Ginting memeriksa jalan itu dan itu ditanya oleh hakim apakah itu memeriksa proyek misalnya begitu. Maka ya harus dihadirkan untuk memastikan apa peristiwa yang terjadi dan bahkan atasannya. Dan yang utama Pak Hakim itu ingin membuka bagaimana anggaran itu sampai berubah 4 kali dan itu juga tidak melalui persetujuan DPRD untuk dialokasikan untuk proyek ini gitu. Jadi sangat penting kebutuhannya itu. Maka ketika KPK tidak memanggil padahal sudah ada hakim juga yang meminta dipanggil ke persidangan juga tidak dipanggil, maka saya gugat pra-peradilan gitu Eva. Baik, tetapi Mas Boy, KPK menyatakan sudah mengklarifikasi ke JPU dan JPU mengatakan bahwa hakim tidak memberikan perintah tegas. Apakah ini bisa menjadi alasan dari KPK tidak kunjung memanggil Bobi? Kalau versi saya bohong itu pernyataan itu. Karena
versi teman-teman saya yang di sana tidak ada klarifikasi jaksa yang memastikan itu. Yang ada dalam persidangan itu panggil PJ Sekda dan juga gubernur, gitu loh, kata-katanya begitu. Dan untuk dibuka semua, habis itu tidak ada proses klarifikasi jaksa kepada hakimnya itu, ya, versi teman-teman saya yang meliput di sana tidak ada. Ya, Baik. kalau itu ada kita buka, mana rekamannya? Nggak ada, karena versi teman-teman yang ada rekamannya ya perintah memanggil, tidak ada. Terus kemudian tegas, oh, hakimnya itu sudah mengatakan seperti itu, ya KPK kenapa sih? Wong KPK itu harusnya tanpa diminta hakim aja juga menghadirkan saksi. Dulu dalam setiap kasus, misalnya dalam proses-proses yang periode-periode zaman sapi, impor sapi misalnya gitu, itu ketua partai aja dipanggil begitu, dan kemudian tidak ada relevansinya tapi dipanggil oleh KPK gitu. Ketua umum partai ada yang dipanggil dulu lah, atau kepala daerah yang kepala dinasnya melakukan korupsi, kepala daerahnya juga dipanggil, bupati ada yang dipanggil. Ini kok justru atas desakan masyarakat sudah banyak, juga saya, kemudian hakim, Pak Asep Guntur kok menyatakan malah seakan-akan menegasikan kepentingan dan menegasikan perintah hakim gitu, Eva. Apa saja menjadi poin utama dalam gugatan pra-peradilan ini, Mas Boy? Selain tidak dipanggilnya Bobi oleh KPK, padahal sudah diminta hakim, ada berikutnya, tidak dipanggil paksa atau tidak dipanggil lagi Rektor USU Medan, Universitas Sumatera Utara, Muriato Amin. Padahal sudah dipanggil 2 kali mangkir dengan alasan yang tidak cukup atau tidak ada alasan yang jelas. Harusnya kalau dipanggil 2 kali, saksi dalam penyidikan tidak hadir, itu harus diterbitkan surat perintah membawa. Saya aja mengalami tahun 2011 itu, dipanggil sekali tidak hadir itu oleh Polres Jakarta Selatan, kemudian panggilan kedua sudah dilampiri surat perintah membawa gitu. Nah, itu bisa ditampilkan di situ itu. Surat perintah membawanya ada di situ gitu. Padahal itu penyidikan aja belum. Saya menuntut keadilan, saya aja pernah dipanggil dengan surat perintah membawa, padahal masih penyelidikan, tapi saya KPK kok tidak, maka saya gugat itu. Saya hanya minta perlakuan yang sama, saya pernah diterbitkan surat perintah membawa, tapi terhadap Rektor USU bahkan sudah 2 kali tidak hadir tidak diperintah surat perintah membawa atau upaya paksa, maka saya gugat. Itu yang berikutnya nomor 2. Nomor 3, diduga hilangnya uang 2,8 atau 1,8 miliar dari dakwaannya Topan Ginting. Padahal uang itu disita oleh KPK yang diduga dari rumahnya Topan Ginting. Saya jadi semakin, mohon maaf, semakin jengkel kepada KPK itu. Banyak hal-hal yang sifatnya krusial, tapi kemudian dihilangkan. Kemana uang itu 1,8 atau 2,8 itu? Kok dijadikan dalam dakwaan gitu, tidak disebutkan dakwaan gitu. Mestinya kan dalam OTT selain itu juga menyita dan juga menggeledah dan menghasilkan ini. Di dalam dakwaan nggak ada itu duit 1,8 atau 2,8 miliar itu, padahal ada di OTT. Jadi 3 hal itu yang penting itu, bahwa KPK tidak serius menangani perkara ini gitu. Oke, Bobi tidak kunjung dipanggil KPK, kemudian Rektor USU 2 kali mangkir tapi tidak dipanggil paksa, dan uang 2,8 tidak masuk dakwaan. Ini adalah poin gugatan. Apa yang diharapkan, putusan yang diharapkan Maki lewat pra-peradilan ini? Sebenarnya pra-peradilan sudah kita formatkan menjadi audit kinerja. Soal putusan dikabulkan, ditolak atau tidak diterima itu bagi saya ya penting, tapi kalau dikabulkan. Tapi kalau toh tidak, kita akan tahu apa jawaban KPK. Karena ini kan sudah kita lanjutkan, pra-peradilan itu bukan sebagai sarana kontrol aja, tapi sebagai audit kinerja. Kenapa KPK tidak manggil Bobi? Kenapa KPK tidak manggil Muriato Amin? Kenapa KPK menghilangkan uang 2,8 dari dakwaan? Itu harus dijawab tertulis di depan hakim untuk menunjukkan mereka serius. Kalau tidak serius, pengalaman saya beberapa kasus dikabulkan bahwa penyidikan ini telah dihentikan secara material dan diperintahkan untuk melanjutkan begitu. Jadi sudah saya format bahwa pra-peradilan itu sudah level audit kinerja penegak hukum. Jadi mereka harus jawab. Karena kalau kita ini demonstrasi atau audiensi atau kirim surat bisa diabaikan semua. Tapi kalau gugatan di depan hakim, karena beberapa kali saya dikabulkan oleh hakim dalam perkara gugatan seperti ini, maka penegak hukum tidak bisa main-main lagi, harus menjawab. Kenapa tidak manggil Bobi? Padahal sudah ada perintah hakim. Kenapa tidak manggil paksa Muriato Amin? Padahal sudah manggil 2 kali. Kenapa duit 2,8 dihilangkan? Ya, harapan saya nanti duit 2,8 itu kemudian dimunculkan sebagai bukti gitu. Jadi, dan duit itu sebenarnya di rumahnya Topan Ginting yang diduga rumahnya itu diperuntukkan siapa? Kan harusnya dikejar, atau diperuntukkan diri sendiri atau orang lain.
atau siapa, kan gitu. Makasih, Eva. Baik, kita nantikan proses yang masih akan bergulir di pra-peradilan. Terima kasih Mas Boy sudah Ya, kita bergabung tunggu bersama sidang kami di besok Jumat, Trans Eva. Kita baik. tunggu jawaban KPK juga. Makasih. Terima kasih Mas Boy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.